Jadi emang gue kesel banget ya pas nyampe tuh, ini kenapa hancur banget dah boxnya. Oke, selamat balik lagi di Auto Show. Kali ini kita mau review helm lagi. Ya, helm yang mereknya sama dengan yang kemarin ya, helm Tangerang nih. Helm NJS. Jadi emang sebelumnya tuh gue tuh lagi nyari helm retro yang half face yang bisa dimasukin ke bagasi atau ke box motor gua. Ya biar ringkas gitu loh, buat boncengers, buat orang yang pengen nebeng. Nah itu kan pilihannya banyak tuh. Kayaknya tuh paling simple itu helm retro yang kayak batok gitu ya. Jadi kan kayak kecil dan bisa dimasukin sama barang-barang lain. Makanya itu kemarin kita sempat nyari helm retro half face yang ada di pasaran. Nah itu banyak banget. Nah akhirnya kita udah beli satu dari produk NJS. Langsung aja kita ambil. Nih biar gak kelamaan lihat muka gue ya. Nih langsung aja nih taruh di meja nih. Ini nih baru sampai. Jadi emang gue kesel banget ya pas nyampe tuh, ini kenapa hancur banget dah boxnya. Literally ya, kita beli dari Tangerang tokonya. Emang bukan dari NJS resmi sih, ini dari toko helm biasa. Pas nyampe itu kayak yang dikasih ya udah gini aja gitu, nggak di packing pakai bubble wrap atau pakai plastik. Enggak, bener-bener kayak kotak helm di lakban udah dikirim. Ya begini jadinya nih. Sedih ya. Ya, jadi kalau sebelumnya kita udah pernah review NJS S-Cross ya dengan range harga 800 ribuan saat itu. Dari kotaknya aja udah beda ya. Ini NJS yang ini dengan harga 300-an, dan kenapa kita milih di harga itu juga nanti bakal kita ceritain juga. Oke, kita langsung lihat aja dalamnya. Dan ini dia helm yang kita pilih menjadi helm terworth it retro classic half face tahun ini. Set. Angkat goblok. Nah, ini dia. Ini kita dalamnya dapat padnya juga. Oke. Dan udah itu doang, isinya habis. NJS NX2. Nice. Oke, langsung kita buka aja ya. Jadi setelah keluar dari kotak, helm ini dibungkus sama sarung helm yang tipis banget ya. Murah ya. Ini ngingetin gue kayak waktu gue beli helm-helm Bogo atau Carglass gitu ya. Yang tipisnya tuh segini juga nih, tembus pandang, kayaknya nih ditarik doang sobek nih. Ya, jadi ini lebih mirip bukan tas helm ya, pembungkus helm kayaknya ya. Dan ini dia NJS NX2 yang kita sudah beli. Anjay ya, warnanya cakep banget ya. Retro banget warnanya, krem. Bukan putih ya, tapi ini literally krem. Dan ini kremnya menurut gua lagi-lagi NJS itu kalau milih warna tuh cakep-cakep menurut gua. Abunya cakep, dan ini kremnya mereka lah. Itu kucing siapa ya? Nah sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Dan jangan segan juga buat nonton video-video Auto Show yang lainnya. Maaf, ada kucing ya. Ya, jadi lagi-lagi ya NJS itu kalau masalah warna tuh nggak pernah salah ya. Kayak kemarin kita udah review yang S-Cross yang warna abu, itu cakep banget ya abunya ya. Dan ini warna krem dari NJS itu menurut gua keren gitu loh. Pas keluar tuh buset, abunya tuh retro banget gitu. Ada beberapa helm juga yang retro klasik yang punya warna yang sama seperti ini, tapi mungkin menurut gua sih ini yang paling kremnya tuh enak gitu. Maksudnya nggak bosenin, nggak ngejreng banget. Dibilang terlalu jauh sama warna putih enggak, terlalu mocha juga enggak. Ya ini krem. Karena sering banget tuh kalau kita beli warna krem tuh dapatnya kayak warna mocha lah, atau mungkin warna putih gading. Beda dengan warna krem ya. Dan ini tuh cakep banget menurut gua. Dan kita dapat padnya juga ya. Tapi ini standar sih, rata-rata emang hampir semua helm half face tuh retro yang kayak begini pasti dikasih pad ya. Oke, dari tampak luar ya, sama seperti pendahulunya yang sebelumnya yang sempat ramai juga, itu ada NJS NR80S yang punya varian warna yang cukup mirip juga, garis atau apapun itu ya. Tapi yang jelas dia punya satu kesamaan, yaitu punya chrome ya, chrome silver yang manis banget ya. Jadi menambahkan aksen makin klasik gitu loh. Kayak ini premium banget gitu loh. Pas dipegang, pas kelihatan tuh kayak, wih gila, ini ada chrome dan chrome-chromennya itu rapi banget. Nggak yang keluar jalur dan nggak kelihatan ujungnya gitu. Bener-bener kayak emang built-in dan kenceng dan rapet gitu loh. Karet-karetnya semua ada di sini. Jadi ini yang ngebuat pertama kali tuh helm ini ketika terlihat itu
premium dan klasik banget ya. Oke, selanjutnya yang detail-detail kecil yang nggak banyak produsen-produsen helm lain perhatikan adalah ini nih, terutama emblem-emblem merek ya. Oke, di rentang harga yang sama dengan dia, yaitu di harga 300 ribuan, sebenarnya kita tuh bisa milih banyak beberapa jenis helm ya, kayak misal dari NDS atau misalnya Carglass, atau misalnya mungkin yang paling mendekati adalah Zeus. Zeus itu punya varian 380 FA yang harganya itu lebih mahal dan kualitasnya tuh mirip dan sama keren ya. Tapi Zeus itu sayangnya nggak punya gini nih, kayak krom-krom gini tuh mereka nggak ada tuh, cuman kayak kulit aja. Dan yang paling penting tuh adalah apa? Ini nih. Ya ini yang gue suka banget dari si NJS ya, walaupun kayaknya tuh kalau diperhatiin tuh kayaknya agak nggak center ini emblemnya ya, agak miring nih kayak ini. Tapi ini keren banget, jadi mereka tuh merhatiin detail-detail kayak gini nih. Ketika lo cuman nggak naruh merek doang, tapi itu akan menambahkan aksen klasik dan sentuhan yang manis gitu loh di helm lo. Tuh ya, ini tuh kayak emblem gitu loh, kayak emblem di barang-barang jadul gitu kan, kayak keren gitu loh, niat banget gitu men. Dan kita juga lihat ini ada apa pin-pin buat padnya itu ya, itu tuh dikasih sentuhan warna yang sama dengan emblem NJS ini. Jadi tuh kayak serasi dan manis gitu ya. Itu detail-detail kecil yang sebenarnya buat kita para pecinta motor nih ya, atau ya motor custom, pasti kan kita detail banget nih sama hal-hal kecil ya. Kita pasti merhatiin nih hal-hal kayak gini nih, ini nilai plus banget buat kita. Dan yang lucu juga di sini nih ya, ini yang rata-rata nggak semua helm retro Halves tuh punya nih. Dia punya kayak lubang sirkulasi, itu jarang banget kan di helm-helm kayak gini ya. Walaupun kayaknya fungsinya tuh, coba ya kita cek ya. Ya seperti yang gue udah kira ya, nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya, karena kayaknya tetap keblok juga aliran anginnya. Tapi seenggaknya terlihat kalau produsen tuh mikirin gitu loh, supaya kepala kita nggak panas-panas banget. Jadi ada lubang sirkulasi di sini yang juga disentuh dengan sentuhan vintage ya, kayak lubang-lubang radio kecil gitu loh, kayak lucu banget ini, sumpah lucu banget ya. Nggak lupa juga di bagian belakang seperti biasa mereka juga ngasih ini istilahnya apa ya nih namanya, kayak penahan Google gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pada pakai Google tuh, ini digunakan buat nahan Google. Gue nggak tahu namanya apa nih, mungkin yang tahu boleh komen di bawah ya. Ini digunakan buat nahan Google kalau kalian mau pakai Google. Nah selanjutnya, kalau tadi itu semua yang terlihat dari luar, kita mulai ke fitur-fitur yang paling keren dari NJS ini. Jadi hal yang paling mendasar buat kita memilih helm ini jadi helm terbaik adalah ini guys, Gox ya. Keren banget kan, nggak semua loh, nggak banyak helm retro yang bisa ada double visor kayak gini nih. Ini tuh menurut gua penting banget, terutama lu berkendara di Indonesia nih ya kan, gua orang Bekasi gitu kan. Pulang ke Bekasi itu kayak lu lewatin Jumanji, tau nggak lu, hutan Jumanji itu banyak debu lah apa segala macem. Apalagi kalau misalnya kita berkendara bawa motor-motor custom gitu ya, atau motor-motor apapun itulah, dengan kondisi pakai helm retro, kita kan terpaksa harus bawa kacamata hitam misalnya supaya nggak silau. Nah, yang jadi masalah kalau malam nih, kan jadi harus bawa 2 kacamata nih kan, bawa Google yang hitam sama Google yang bening nih. Nah kalau udah kayak begini nih, seenggaknya ketika kita mau jalan jauh cukup bawa Google bening aja, karena yang hitam udah ada di sini. Jadi menurut gue ini harusnya tuh semua helm retro Halves tuh punya, ini fitur standar harusnya nih guys. Dan ini juga sistemnya sangat sederhana kok, maksudnya nggak yang nambah-nambah pin atau apapun di bagian luar helm yang merusak estetika, tapi dia cukup di sini aja, sederhana dan bisa dinaikin. Ya jadi itu menurut gue tuh fitur yang dengan harga helm cuman 320.000 ya guys, ini 320.000 udah dapet fitur kayak gini nih. Dan jangan kaget ya, kalian semua jangan kaget, karena ini ukuran XL ya by the way ya. Ini fitur yang sebenarnya kayaknya tuh udah standar di semua helm NJS. Dia ada slot untuk intercom ya. Jadi di sini ada slot yang udah cukup rapi, bulat, nanti kita kasih close up-nya ya, yang disediakan buat intercom. Jadi memang NJS ini kayak udah tercipta buat anak motor banget bro. Ya ini selayaknya kayak helm Halves retro
moge ya, pada umumnya kan kayak yang terkenal kan kayak Sway GO ya. Itu kan dia keren banget ya. Dia udah ada visor tapi bening. Mungkin sayangnya NGS belum ngeluarin yang versi bening. Jadi emang cuman hitam. Jadi lagi-lagi ketika malam ya ini nggak terpakai jadinya. Mungkin nextnya buat NGS boleh pertimbangin lah kasih yang bening. Atau mungkin terpisah aja biar kita bisa milih nih, bisa masang sendiri apa enggak. Jadi kita bakal coba copot bagian stikernya dulu. Ini satisfying banget ya. Kita putar. Oke. Jadi setelah dibuka ya, ini tampilan helmnya. Kalau misalnya sudah visornya terbuka, ya, jadi smooth banget. Dan mungkin coba kita pakai ya. Kita lihat seberapa tebel warna hitam atau persen dari warna hitam kacamata si double visor ini. Tapi itu pertanyaan cukup bagus loh. Kalau dia cuma satu, namanya bukan double visor berarti ya. Ini apa ini? Visor aja kayaknya ya. Visor. Oke ya, kita coba pakai dulu ya. Oke ya, ini ukuran XL. Kepala gue biasanya L. Dan ini cukup fit. Iya, ini kayaknya harusnya L aja sih kalau di ukuran biasa ya. Tapi ini XL-nya NGSN X2. Oke, dan cukup kedap loh. Dibanding mungkin helm-helm yang berada di pasaran ya, kayak Carglass atau NDS yang modelnya seperti ini menurut gua kedap ini. Ini paling kedap ini. Kebayang kalau misalnya kita udah pakai intercom nih kayak makin asik nih kalau dengar musik nih. Ini kedap banget. Oke, ya di kepala. Enak, fit. Coba sekarang kita keluarin visornya. Iya, gokil ya, kayak pilot ya, kayak pilot zaman dulu, keren ya, nice. Tapi tadi hampir jadi sebuah kendala nih buat gue yang hidungnya bisa dibilang agak mancung ya. Jadi kalau emang ketika helm ini posisinya nggak bener nih dan lo ngeluarin si kaca ini tuh, ini rapat banget sama mata nih dan hidung. Mungkin plusnya supaya angin nggak masuk ya dan debu ya, itu bagus. Cuman buat hidung yang cukup mancung ini sebenarnya kadang-kadang agak ngejepret nih ketika nurunin kaca. Jadi ketika helmnya tuh posisinya harus bener nih, supaya pas ngeluarin tuh nggak kena hidung. Misalnya kalau agak turun nih, nah itu kena hidung tuh, lumayan juga tuh kalau buru-buru. Cukup sederhana ya helmnya ya, tapi fiturnya jika dibandingkan dengan helm-helm retro pada umumnya nih, ini tuh fitur yang modernnya tuh udah banyak banget nih ya. Udah ada visor, inner visor, supaya nggak perlu bawa kacamata hitam lagi. Udah ada tempat untuk intercom, ya. Dan ya masih pakai quick release seperti ini sih, nggak masalah ya pakai klip seperti ini. Dan kita akan coba bongkar, karena katanya ini juga dibilang cukup mudah untuk dibongkar dan dicuci. Coba kita coba bongkar ya. Kita coba bongkar. Ini kiri. Oh ya, by the way, ini untuk bahannya standar aja sih sebenarnya, mereka dengan harga segitu ya termoplastik ya, jadi emang standar. Jadi dari bahannya udah ketahuan lah, bobotnya juga ya standar juga lah, nggak enteng nggak berat juga. Oke, velcro doang loh, gampang banget ini. Oh iya, wah udah cuma 3 bagian doang. Udah nih, langsung ke gabus helmnya nih, cepet banget. Jadi bagian dalamnya itu cuma terdiri dari 3 bagian aja nih. Yang ini pakai velcro dan ini pakai klip kayak biasa ya. Dan bener-bener ternyata mudah banget buat cuci helm ini nih. Bener-bener 3 bagian dan mudah dibuka. Dan kalau kita pegang memang ini bahan yang cepet kering kalau misalnya kita cuci. Jadi itu proofable ya kalau ternyata helm ini tuh mudah buat dicuci. Ya, gokil ya. Kayak jadi solusi buat yang pengen keren tapi tetap pengen wangi, tetap pengen ganteng, tetap pengen fungsional, nggak usah bawa kacamata hitam, udah ada semua. Pikir-pikir kayak lucu juga nih kalau misalnya. Yoi, koprok amur, bener keren juga, nggak kelihatan loh, nggak kelihatan. Lu kelihatan kayak ini nggak, kayak bagian dari helm nggak kan? Jadi ternyata provable ya kalau ini bisa gampang dengan mudah dibuka ya. Coba kita pasang lagi ya. Dan karena sistemnya velcro, jadi emang ini nggak neko-neko, masangnya nempel aja. Oke, sekarang kita mau coba pakein padnya ya. Kita lihat penampilannya kalau udah pakai pad dari NGS-nya sendiri. Bisa
Pakai tekanan jari aja, nggak usah digeprek ya. Ini tampilannya ketika sudah dipakai padnya ya. Dan ini kalau misalnya dibuka ya, bener-bener kayak helm ya standar ya, biasa aja ya. Tapi kita bakal coba modif pakai pad yang kita pilih biar warnanya lebih retro lagi. Kita ada pad custom buat nambah kegantengan dari si NGS ini. Gokil ya, keren ya, makin retro ya, makin vintage ya, makin goks nih ya. Ini dia NGS NX2, helm yang gue pilih sebagai helm retro terworth it tahun ini. Oke, udah selesai review dari helm NX2 dari NGS ini. Warna krem, dan mungkin buat semua teman-teman mau itu motor custom atau anak-anak Vespa. Kenapa anak Vespa? Karena ini warnanya lucu banget ya. Kan ini warna-warna yang sering disukain sama anak-anak skutik, anak-anak custom Vespa kan suka banget nih warna-warna kayak gini nih. Dan gua rasa ini cocok banget buat kalian, wajib punya satu di rumah. Nggak mahal, harganya cuma 300-an dan bisa dapat semua fitur itu semua. Dan ini menurut gue emang ya wajib punya lah ya di rumah ya. Jadi biar nggak, kalau misalnya ada teman yang minjem helm kan juga nggak helm-helm jelek, helm-helm ya yang bapuk-bapuk bau-bau gitu kan. Ini gampang dicuci guys soalnya guys ya. Itu dia semua. Udah selesai video kita kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe supaya kalian bisa nonton video-video Otoshow yang lain. Kita review motor juga, helm juga, dan lifestyle dari kehidupan bermotor ya. Oke, see you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tangkap.